Dalam membina masyarakat Islam di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Seperti Abu Bakar, beliau saudarakan dengan Haritha bin Zaid, Ja'far bin Abi Thalib dengan Muadz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah. Begitu seterusnya. Tiap-tiap orang dari kaum Ansar disaudarakan dengan kaum Muhajirin, dan persaudaraan ini hukumnya sebagai saudara kandung. Pertanyaan, bagaimana caranya persaudaraan tersebut? Apa makna dan hukumnya sebagai saudara kandung? Pertama saya jawab dari pertanyaan kedua dulu. Jadi ini bukan saudara kandung. Saya jawab dulu pertanyaan kedua. Ini bukan saudara kandung, tapi saudara seiman. Karena istilah saudara kandung harus satu ayah atau satu ibu. Jadi kandung itu Bapak Ibu sekalian juga perlu kita luruskan. Di Indonesia ini ada salah paham ya. Dianggap kandung itu kalau cuma seayah seibu. Salah. Dalam Islam, terutama kalau Bapak Ibu mempelajari hukum warisan, itu masuk ya. Kandung itu masuk di dalamnya saudara seibu atau saudara seayah. Ya, misal seorang janda punya anak, kemudian nikah sama seorang laki-laki lagi, lalu hamil punya anak lagi. Anak yang kedua sama anak yang pertama satu ibu kan. Walaupun ayahnya beda. Ini namanya ini kandung, saudara kandung namanya. Jadi saudara seayah seibu atau seayah saja. Kan gitu. Saudara tiri itu adalah kalau janda bawa anak, si duda punya anak mereka saudara tiri, karena nggak ada jalur, nggak ada hubungannya, nggak seayah atau nggak seibu, itu baru tiri. Karena Indonesia kadang-kadang gitu, misalnya ada seorang laki-laki istrinya meninggal, lalu dia nikah lagi, dia sudah punya anak misalnya 3, lalu anak dari istri pertamanya menganggap anak dari istri yang sekarang saudara tirinya. Terjadilah ribut masalah itu karena ada kata-kata tiri saja. Ini kalimat-kalimat ini perlu diperbaikin gitu kan. Jadi saudara kandung itu definisinya. Tapi kalau saudara yang antara Muhajirin dan Ansar ya, dan antara muslim dengan muslim itu bukan saudara kandung tapi saudara seiman. Itu yang diistilahkan dengan ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam ini ada 2 macam. Ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya umum. Semua umat Islam harus saling mencintai. Itu ukhuwah umum. Ada yang ukhuwah yang lebih khusus, individual. Yang Nabi SAW lakukan itu. Saudarakan fulan sama fulan, fulan sama fulan, dan seterusnya. Itu persaudaraan secara khusus gitu kan, secara individu. Manfaatnya ini adalah bagaimana agar mereka saling mengingatkan dalam ketaatan dan ya saling melarang dari kemaksiatan. Makanya dalam salah satu hadis kan ada 7 golongan dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Selama masih dalam ketaatan mereka bersahabat, selama ada yang bermaksiat diingatkan tidak mau, mereka berpisah. Ini yang dimaksud tadi persaudaraan dalam Islam seperti ini, ya seperti ini. Kalau bagaimana caranya? Yang paling pertama yang Anda harus lakukan adalah kalau Anda melihat seseorang yang ahli ibadah bagus, gitu kan, maka Anda disunnahkan untuk mengucapkan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki, ya tentu ini harus sesama jenis ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan lagi nanti kata-kata ini dipakai untuk membenarkan ta'aruf atau pacaran lagi, yang dikatakan ada pacaran Islami gitu. Nah, ini tidak ada semuanya. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau yang sifatnya khusus, kalau yang sifatnya umum boleh. Seperti saya mengatakan misalnya di majelis ini, Bapak Ibu sekalian, inni uhibbukum fillah. Itu boleh. Bapak Ibu saya cintai kalian semua karena Allah. Itu boleh secara umum. Umat Islam semua boleh, kan gitu. Tapi kalau yang khusus nggak boleh kecuali sesama jenis. Laki-laki sama laki, perempuan, seperti perilaku Nabi SAW mempersaudarakan antara laki-laki sama laki-laki di zaman beliau SAW yang tadi Muhajirin dan Ansar gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, disunnahkan paling pertama sekali adalah kita kalau melihat kelebihan ibadah dari saudara kita, maka kita datang dan mengucapkan kepadanya inni uhibbuka fillah. Kalau laki-laki inni uhibbuki fillah, kalau perempuan kan gitu. Jadi saya mencintai kamu karena Allah. Sesuai dengan hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain lagi bagus sekali ibadahnya. Lalu dia berkatakan, saya suka orang ini. Lalu kata Nabi SAW, kejarlah dia dan ucapkan di depan mukanya. Katakan kepadanya, inni uhibbuka fillah. Gitu kan? Ini yang pertama disunnahkan atau tata cara orang berukhuwah. Yang kedua, persaudaraan ini
hanya akan dipertahankan kalau dalam ketaatan dan akan berpisah kalau dalam kemaksiatan. Jadi manfaat pertama dan manfaat utama daripada persaudaraan ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita selalu merasa diingatkan. Misal ibu-ibu dan bapak cari satu orang teman yang baik menurut Bapak Ibu, kemudian langsung kita ngatur jadwal sama dia. Nih ya, kalau sholat tahajud nanti kita saling ingatin ya, saling miss call. Misal gitu ya. Ya, istri saya lakukan itu sama teman-temannya. Jadi dia sama teman-temannya itu selalu saling ingatan pada saat waktu sholat tahajud itu mereka saling miss call. Jadi misalnya jam 3, setengah 4 saling miss call itu semua, satu grupnya dia berapa orang itu saling ingatin gitu. Contoh, itu kan berarti bisa kita lakukan dalam ketaatan. Mau ke majelis taklim saling panggil, nih kita hadir nih, ada majelis di sini, ada pengajian di sini, kan gitu. Jadi saling mengingatkan dalam ketaatan. Kapan teman kita berbuat maksiat diingatkan. Kalau dia tetap ngotot, tiba-tiba ada seorang ibu atau akhwat kita atau ukhti kita tiba-tiba buka jilbab, diingatin nggak mau juga, ya sudah, putus hubungan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang adabnya, itu memang adabnya. Kemudian tidak boleh Bapak Ibu sekalian, persaudaraan ini berlaku kepada orang non Muslim. Ini hanya Muslim, tidak berlaku sama non Muslim, gitu kan? Tidak berlaku sama Muslim. Fadilahnya disebutkan dalam banyak hadis. Kata Nabi SAW diantaranya hadis sahih. Sesungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karenanya, itu akan disiapkan pada hari kiamat mimbar yang bercahaya sangat terang, sampai-sampai para nabi dan syuhada pun cemburu dengan mereka. Siapkan mimbar yang mereka akan tampil di mimbar itu, orang semua lihat di hari kiamat. Ini orang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, Allah akan naungi di naungannya, di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat di mahsyar. Orang lagi panas semua kena matahari cuma sekian mil saja, dia bisa selamat di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fadilah yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia karena itu. Ya. Kemudian juga temannya dia, saudaranya itu bisa memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Ya, bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ada sahabat Nabi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian dia hadir di perang Uhud. Pada saat sebelum mereka pisah gitu kan, lalu pada saat masuk menyerang musuh, mereka saling mewasiatkan, siapa yang mati duluan jangan lupa dia berikan syafaat saudaranya, karena kan orang mati syahid dapat syafaat, memberikan syafaat 70 keluarganya gitu kan. Jadi pada saat temannya jatuh ya di depan teman sahabatnya, sahabatnya pun itu menjatuhkan dirinya lalu berkata, jangan kamu lupa syafaatmu untukku hari kiamat. Lalu mati temannya, mati syahid itu. Kan gitu. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain juga, ada dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah, kemudian temannya itu mati, meninggal. Saya lupa kalau salah Amr namanya, dengan ada satu lagi. Itu hari kalau saya pernah saya sampaikan kisahnya. Kemudian meninggal saudaranya. Tapi mereka saling mewasiatkan, siapa yang mati duluan, kalau dia bisa diizinkan sama Allah untuk datang dalam mimpi, datang dalam mimpi. Akhirnya apa jemaah sekalian, meninggallah satu orang di antara mereka. Kemudian pada saat meninggal, temannya ini mimpi, datang benar tuh. Terus ditanya sama temannya masih hidup, bagaimana keadaanmu sekarang di akhirat? Kata yang sudah meninggal, alhamdulillah Allah ampuni semua kesalahan saya sudah selamat. Tapi dia nggak banyak ngomong, dia cuma bilang begitu. Lalu temannya yang masih hidup ini bilang, tiba-tiba saya lihat di daerah lehernya, wilayah lehernya itu ada warna hitam besar, kayak luka bakar gitu. Ditanya, apa yang ada di lehermu itu? Kata yang sudah meninggal, ini 50 dirham utang yang pernah saya ambil dari orang Yahudi, belum saya kembalikan. Berarti utang pun sama orang kafir tetap harus dibayar, gitu kan? Ini banyak umat Islam ini yang sudah terlanjur utang-utang, ya, itu harus dibayar, nggak boleh tidak. Lalu yang terjadi jemaah sekalian, yang sudah meninggal bilang, uang itu saya sudah niat mau bayar, saya letakkan di sebuah karung yang saya taruh di ruangan tamu rumah saya. Di bawah tempat ini disebutkan tempatnya. Tolong kamu ambilin, bayarin ke orang Yahudi itu. Baik. Sadarlah dia bangun. Sebelum dia bangun, temannya yang sudah meninggal bilang ini, ketahuilah, apapun berita tentang keluarga kami di dunia yang terjadi dan berita tentang kalian sampai kepada kami. Malaikat ceritain semua tuh kerabat kamu begini, istri kamu begini, suami kamu begini, anak kamu begini, sampai semua berita ke dia, gitu kan, semua.
Jadi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bangunlah yang sudah masih hidup ini bangun. Lalu dia pergi ke rumahnya, istrinya, temannya meninggal. Ditanya, Assalamualaikum, diceritakan saya mimpi suamimu datang dan dia punya utang, katanya ada uang ditaruh di sini. Diperiksa ternyata betul, ada karung itu. Diambil, dibawa ke orang Yahudi yang sudah sebutkan namanya dalam mimpi juga, dan dikasih, ini si fulan pernah utang sama kamu, dia bilang ya. Berapa? 50 dirham, ini sudah dibayar, sudah selesai, dibayarin gitu kan. Lalu dia pulang. Mohon maaf tadi di mimpi juga yang sudah meninggal itu bilang, semua berita kerabat kami dan berita kalian sampai kepada kami, sampai dia bilang ada kucing ya berapa hari lalu mati di rumahku, itu disampaikan oleh malaikat kepadaku. Kucingnya di rumah mati, malaikat bilang ada kucing di rumahmu itu mati gitu. Disampaikan. Lalu yang terjadi jemaah sekalian, dia bilang sampai kucing. Terus ini si sahabat yang sudah bayarin utang tadi, temannya kembali ke rumahnya mengatakan kepada istrinya tadi, apakah ada sesuatu kejadian dalam berapa hari di rumah kalian selain kematian si fulan? Dia bilang tidak ada, kecuali ada kucing kami yang mati. Berarti kan sampai semua berita ke dia, gitu kan? Nah jadi sahabat orang yang bersahabat karena Allah SWT ini adalah saling mewasiatkan, saling mengingatkan satu sama yang lain kebaikan. Sampai mereka sudah meninggal pun mereka masih saling mengingatkan, kan gitu. Jadi itu penting sekali untuk dipahami. Jadi jangan sampai kita bersaudara salah. Apalagi kalau sampai teman kita tuh berbuat maksiat kita ikut-ikutan. Ya, enggak apa-apa deh saya ikut juga nimbrung gitu kan. Mungkin cuma 1-2 kali berbuat salah. Jangan, ingatin ingkar mungkar, kalau enggak mau tinggalin. Karena jangan 1 detik pun hidup kita jemaah sekalian itu bisa berisi kemaksiatan. Maksimalin ibadah kepada Allah SWT. Kurang lebih begitu Bu ya.